Aji Pamungkas atau yang lebih dikenal dengan Jikun, gitaris band rock papan atas Indonesia Riff ini sudah seperempat abad menggeluti musik cadas. Tak jauh berbeda dengan Aryo Ferdi Jantoro atau yang lebih dikenal dengan Otong, vokalis band Coil ini merupakan salah satu musisi rock terbaik tanah air. Kedua musisi handal ini akan berduel di atas panggung, namun bukan dalam rangka bermain band, melainkan menjadi wayang orang. Keduanya akan tampil sebagai Resi Durna dan Arjuna di pertunjukan wayang rock Eka Laya. Arjuna. Sore, Guru. Ada apa Guru memanggil saya jam-jam segini? Kamu memang muridku yang paling hebat. Terima kasih. Aku kagum atas perkembanganmu. Terima kasih. Alasanku memanggilmu sore-sore ini adalah kita mau interview di Net 17. Aduh, ini rocker yang cadas-cadas itu. Aduh, apa kabar ini, Kang Jikun, Kang Otong? Baik. Hampir tidak percaya kita melihat yang biasanya dari rockstar. Biasanya bergitar, Itu ini tiba-tiba. memerankan tokoh pewayangan Nah, itu ya Rahma ya. Duduk dong, Silakan duduk atuh, Masa mau akang-akang. berdiri terus ini kan pegel ini, aduh. Silahkan, Ini kita silahkan, pengen silahkan. tanya, karena kita penasaran banget. Ya. Mengapa akang-akang ini tiba-tiba kepikiran terus ingin jadi wayang orang? Dari Kang Jikun dulu deh. Awalnya sih ini benar-benar ajakan yang saya sendiri pun sebenarnya belum pernah tahu, belum tahu akan seperti apa karena Ari Daging waktu itu sebagai yang skenario bikin cerita segala macam dia bilang cuman nanti ada sebuah kerjaan itu wayang, ada musiknya dan itu harus rock. Kayaknya lu harus ikut main dan bermain musik. Jadi ngerasa dijebak gitu sebetulnya. Iya sih. Yang bertanggung jawab dia sebenarnya. Kalau Kang Otong gimana? Jadi Arjuna loh Kang Otong ini ya. Kalau saya gara-garanya yang ngajak Mbak Happy Salma. Kalau menolak perempuan cantik tuh kayak dosa gitu lah. Dosa gitu ya. Pamali kalau kata Pamali orang ya, Sunda ya. tolak ya. Ya, ayo deh. Oke, baiklah. Jadi diterima tawarannya Rahma ya. Baik. Oke, akang-akang ada perbedaannya nggak sih ketika naik panggung, bergitar, jadi rocker dengan naik panggung kali ini untuk memerankan tokoh pewayangan? Mungkin doanya beda gitu sebelum naik panggung. Doanya beda, jampi-jampinya beda. Apa ya? Gimana? Kalau jadi rocker, katakanlah kayak kita berdua udah hidup 100 tahun lah buat itu. Jadi mau kapan juga disuruh show, mau kapan juga mau capek mau apa, dia tinggal kasih sound system aja, udah tinggal. Ibaratnya udah makan asam garam ya Rahma ya. Gitu. Kalau jadi wayang ini udah latihan berapa kali juga, kita masih ngerasa bego ya. Emang sesusah apa sih? Susah lah, susah. Susah banget. Susah cuman Karena kita nggak biasa ya dengan hal ini. ya karena nggak biasa. Satu kan harus mempelajari dialog ya. Ceritanya tuh sebenarnya kayak gimana kita harus tahu. Udah tahu itu begitu kita coba kadang-kadang suka lupa. Ngomong soal dialog, nanti saya yang ingat dia yang lupa, apa dia yang ingat saya yang lupa. Ya, serba blank. Serba blank Jadi ya. udah menghafal di rumah, di mobil menghafal. Begitu ketemu apa ya? Apa ya? Tapi proses menghafalnya sendiri makan waktu berapa lama tuh Kang? Lama ya, sampai sekarang juga kalau saya nggak. Sampai sekarang belum hafal Sampai ya? sekarang saya nggak hafal. Lirik saya sendiri, lirik lagu saya yang udah saya nyanyiin 20 tahun ya, saya nggak hafal sampai sekarang. Nah itu dia katanya ada bocorannya tuh Rahma ya. Betul. Katanya Akang ini kalau ngafalin lirik paling susah gitu. Nah, Ini disuruh ngapalin skenario gitu kan, yang panjang Iya, pula. saya udah bilang sama seluruh bos-bosnya ini, saya bodoh berat gitu untuk menghafal. Cuman nanti apa ya dikasih kebebasan untuk ya udah kalau nggak hafal, lu ini deh improvisasi. improv yang nggak jauh-jauh amat lah dari sana gitu. Tapi apa sebelumnya Kang Otong atau Kang Jikun ini memang sudah mengenal wayang gitu? Pernah nonton Saya gitu enggak. sering? Nggak pernah? Kalau saya dulu ya dengerinnya di radio ya, zaman waktu kuliah dulu begadangan ngegambar, pasti dengerin radio adanya Ade Sunaria Dalang Sunda. iya, Jadi iya. cukup tahu cerita-cerita soal wayang, tapi kalau yang ditampilkan sekarang ini agak berbeda ya, karena ini versi India. Jadi
tokoh yang saya mainkan pun tidak seculas yang wayang di sini. Jadi memang harus bijaksana, harus begitulah. Ini jadi murid saya ceritanya. Jadi saya harus ngalamin dia emosional gimana gitulah. Sebelum ada konflik dengan gitu. Eka Laya. Iya. Sempat melakukan riset-riset khusus nggak sih? Misalnya untuk memerankan karakter itu, Belajar kemudian dulu baca-baca gitu ya? buku pewayangan atau Enggak mungkin sih. tayang langsung ke dalang gitu. Langsung dari Mas Ari yang ngasih tahu saya, kamu gini. Udah ikutin apa yang dia ini deh. Nurut kata Pak Bos ya. Soalnya cuman waktu hanya berapa bulan ya? Dari awal tahun ini 2 kayaknya bulanan udah nggak terlalu banyak harus gimana. Coachnya jago. Coachnya Mas jago. Daging sama Mbak Evi Salma jago Iya, untuk iniin kita apa namanya, mengeluarkan apa yang kita sendiri nggak tahu kita punya apa gitu. Nah, trainingnya itu seperti apa sih? Latihannya setiap hari itu berapa bulan ya berarti ya? Sebelum 15 Maret ya pentasnya nanti? Namanya tanggung. Amin berapa ini berarti ya? Latihannya ada Sebentar lagi nih. latihan fisik ada. Latihan, Oke. wih, Jadi keren dong. Emang nanti bakal ada atraksi-atraksi juga nggak balik tahu, gitu? cuman kita dilatih itu apa ya, kayak kungfu gitulah, wai tangkung gitu apa, harus bla bla bla. Luas lagi ceritanya. Oh, jadi ada latihan fisiknya. Ada untuk pernafasan, untuk kalau anak-anak metal kan kalau nyanyi itu nggak jarang ada teknik lah. Jangan ada pantangan gitu tinggal ya. Ngejerit lah, udahlah ngejerit sumbang juga, oh, oke gitu. Kayaknya seru ya kalau misalnya diperagain. Boleh, boleh. Harus kayaknya. Oh, dong, kita lihat kan. Apanya? Latihan fisik itu kayak gimana misalnya? Aduh, Salah satu lupa. jurus kungfunya. Ya, tadi gerakan-gerakan kungfu Iya, nih. Gimana ya? harus dikasih tahu dong. Ya kurang lebih beginilah, begini, terus tarik, balik lagi sini lagi. Itu gitu. untuk hal begini-begini. Itu sambil narik nafas, jadi Oke. tarik nafas, dibuang, narik lagi. Ayo kita harus praktek berdiri nih kayaknya. Mari, Mulai Kang. dari tangan sebelah mana, Kang? Saya juga kalau masih ingat ya, ya pokoknya gini nih. Bareng-bareng ya, bareng-bareng. Kia tas. Gini. Terus Gini. habis gini nih, terus tarik Tarik ke bawah. tarik Terus lagi ke kita ke atas, sini. balik lagi. Oh, gitu. Ini Oke. fungsinya untuk Ini pas jadi pas lagi narik nafas nih, buang, tarik lagi. Itu mesti lentur badannya ceritanya gitu. Ceritanya. Tapi saya sendiri udah Kayak tai chi lah gitu. Tai chi ya, Kayak tai chi. tapi ketika belajar kayak gitu-gitu ngerasa ada yang aneh nggak sih? Di sana Ini karena saya rocker gitu, kenapa Ya, disuruh ginian? Karena saya nggak biasa, jadi kaku lagi gitu kan, saya bukan penari, bukan apa. Malah kemarin malah lebih sadis lagi, suruh lari di ruangan keliling gini berdua sama Tepi, sambil lari harus ngomong dialog. Oh, jadi sambil lari. Latihan itu sambil pernafasan lari. juga ya. Ya, untung saya bolos. Oh, nggak bisa. Ini kita harus laporin nanti ke Kita bosnya. laporin ke Nanti bosnya ya. Bosnya kita laporin, Vic. Kita duduk lagi deh. Kalau sambil duduk nggak ada ya latihannya ya. Terus kira-kira ada latihan apa lagi? Mungkin harus baca-baca lagi gitu. Ini kan tentang Eka Laya ya? Iya. Iya. Itu gimana? Apa yang namanya cerita Eka Laya ini baru tahu saat mau memerankan peran itu? Baru tahu ceritanya? Iya. Ya. Kalau saya baru tahu kalau Kang Jikun sih cukup ngelotok lah urusan. Enggak juga sih. Ya pernah tahu cerita itu, cuman begitu ternyata detail acaranya adalah seperti ini gitu ya. Jadi, oh saya baru ngerti gitu. Oh ternyata si Arjuna sama Eka Laya ini ternyata pernah ada konflik. Oh saya baru tahu jelas sih. Diceritain ini malah. Oh gitu, jadi baru tahu pas main langsung ini ya. Kasih skrip, oh ya, oh cerita yang ini oh, keren, boleh. Jadi ya gitulah pokoknya kita udah jalanin latihan beberapa kali kemarin, tinggal nanti ada beberapa kali untuk ketemu dengan musik dan keseluruhan. Tinggal tunggu tanggal 15 gitar dan itu sebagainya. dia. Sebentar lagi rasanya gimana ini? Rasanya Ya seminggu ke duduk depan sampai- kan. Iya. Tapi ini kan pemirsa penonton juga mungkin ada yang nggak tahu ceritanya tentang Eka Laya gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih karakter masing-masing ini menjadi siapa? Saya jadi Durna ya, Resi Durna. Terus Ini yang milih sendiri, ditentuin pastinya. Ditentuin ya? sama Mas Ari. Berdasarkan Penampilan kah? Penampilan. Nggak tahu itu tadi Berdasarkan makanya. umur? Nggak tahu, pokoknya waktu itu Mas Ari Daging itu datang ke bar malah ngomong gini, Kang nanti bantuinnya bikin gini-gini, kayaknya lu jadi cocok jadi Durna. Apaan tuh? Oh, terus lu ngapain? Ntar aku main gitar mau ngomongin dialog gini-gini. Oh ya udah yuk. Karena ada gitarnya, oke. Jadi nggak ngerti sebenarnya sejauh apa sih Durna itu akan berlaku. Ternyata begitu saya dapat skripnya dan tampilan dari acaranya, wah ini sih bahaya ini. Berat juga jadi sok si Durna dan Otong dapat apa Arjuna ya. Dapat Arjuna. Ya awalnya cuman ayo apa ayo. Ternyata kok susah gitu.
Baiklah, kita akan lanjutkan lagi perbicaraannya Seru ya. banget, iya. Setelah pesan-pesan berikut. Tetap di Net 17. Kemudian ia melebarkan sayap menjadi bintang sinetron dan layar lebar. Di awal 2014, Happy membuat gebrakan dengan memproduksi pentasan bertajuk Wayang Rock Ekalaya. Dalam pertunjukan itu, Happy Salma mengajak 70 orang rocker untuk membuat pertunjukan wayang bercita rasa rock. Pria bernama asli Ari Apriludi ini dikenal sebagai penyiar radio, presenter, dan aktor. Kini Ari menantang dirinya untuk menyutradari pertunjukan wayang orang. Ia mengombinasikan musik gamelan Jawa dan rock disertai dengan tata panggung konvensional dipadu dengan teknologi multimedia. Nah, lo. Ibu Suri dan Bapak Surya sudah ada di sini. Lagi bergabung. Jadi lihat nggak kelakuan rockstar kita tadi. Lapor tadi kayaknya- dia bolos tuh. Diadu. Produser dan guru TK kayaknya nggak beda jauh. Nah, Mas Ari Daging ini sebagai sutradara di Wayang Rock Ekalaya, kalau Mbak Happy menjadi produsernya. Betul. Aku nanya sama Mas Ari dulu ya. Nah, Mas Ari ini aku pengen nanya, kenapa sih tertarik untuk mengangkat kan banyaknya kisah-kisah perwayangan gitu. Kenapa Ekalaya? Karena sebenarnya justru Ekalaya ini sangat menarik buat diangkat karena dia cuma tampil cuma satu cerita gitu. Ini sebenarnya kayak spin off tapi sebenarnya dia ngikat ke sampai nanti perang Mahabharata pun dia masih diingat gitu sebenarnya. Gitu. Jadi cuma ada di cerita ini aja nih. Kalau di sini mungkin ada yang kenal namanya Palgunadi. Nah ini gitu. Oh, itu sebenarnya sama ceritanya Iya, ya. Ekalaya Ekalaya juga, sudah menjadi raja Bambang itu ya. Bambang Ekalaya semuanya gitu. Jadi emang ini tuh kayak utangnya Durna lah gitu, Oke. gitu. Dan di sini juga Durnanya yang saya ambil agak berbeda. Lunasin loh. Durna yang di sini yang aku ambil di sini agak beda. Mungkin Durnanya kalau orang banyak tahu kalau dia licik. Iya. Gitu. Ini aku ngambilnya malah Durnanya nggak licik gitu. Cuma justru Durna di sini pingin jadi guru yang terbaik gitu sebenarnya di dunia gitu kayak gitu loh. Baiklah. Nah, pertimbangannya sendiri ini kan berarti mengawinkan cerita pewayangan dengan musik rock, ya kan? Kenapa yang dipilih adalah musik rock? Kenapa nggak EDM gitu misalnya? Hip hop Jazz, gitu ya kan? Pertimbangannya apa? Karena mungkin aku dibesarkan dengan musik rock kayak dari kecil ya. Papa bukan musisi tapi Iya. dia memperkenalkan saya dengan musik-musik rock dari kecil dan akhirnya sampai sekarang juga masih ya inilah kenapa enggak gitu jadinya gitu. Dan kebetulan tahun ini juga berbarengan dengan 60 tahun of rock and roll gitu. Makanya iya, itu iya, yang iya. aku ambil gitu. Terus Momentumnya ya. ini Ah. Ibu Suri, aku pengen tanya sama Ibu Suri. Kita juga ikutan manggilnya Ibu Suri Iya sekarang. dong. Soalnya kan Kang Otong, Kang Jiko ini manggilnya Ibu Suri ya. Aduh, harus galak katanya semuanya cowok-cowok soalnya. Ganas. Ganas ya. Ini kenapa yang dipilih bapak-bapak itu? Karena kan gini, sebetulnya ini walaupun memang cerita wayang, tapi bukan hanya milik orang Jawa. Tapi wayang itu kisahnya ada universal, milik dunia juga. Ada yang dimultitafsirkan di Hollywood sekalipun gitu. Bangkok, di Sri Lanka, di Indonesia juga beraneka ragam. Nah, kita mengambil dengan gaya yang universal itu, dengan gaya bahasa pun nanti bahasa anak-anak Jakarta. Nah, panah pun kita ganti dengan gitar. Jadi kita pilihlah mereka tuh walaupun memang teman-teman, tapi mereka adalah yang memang kompeten juga di bidangnya. Kayak Otong walaupun error begini ya, terkesan senang bercanda ya. Tapi dia pekerja, dia maksudnya tuh dia saya tahu dia berlatih, dia sungguh-sungguh gitu. Mesti lihat Memang sih. gayanya aja, memang gayanya ya begitu, nggak kayak saya gitu ya kayaknya. Atau Kang Jikun ya si Akang Insinyur ini tuh dia maksudnya punya disiplin yang luar biasa gitu. Maksudnya terus ngeliat Steffi juga berlatih sungguh-sungguh, Sofia Cuba, terus juga pemain-pemain yang lain kan ada Seringai, ada Iya. Coil, ada Iya. Netral, ada Riff, Adrian ada. ada Sekitar 70 rocker katanya. ya kurang lebih, ada Brandals, Hmm. ada Iwake, ada Yopi Item, ada Candil, banyak yang luar biasa. Leonardo and his impeccable six. Iya, itu juga semuanya mereka tuh yang memang juga mereka punya dedikasi lah gitu. Terus nanti kita kawinin juga lagu-lagu rock itu dengan sentuhan gamelan tentunya. Kita ada lagu-lagu luar misalnya kayak The Doors ya, Led Zeppelin. Led Zeppelin, Rolling Gamelan. Stone, Iya. kita kawinin Loh loh. ya. Mungkin pada kaget kali ya karena ini baru aja ngegabungin, baru selesai kita gabungin nih lagu Led Zeppelin sama gamelannya dan saya aja sampai waduh gila keren banget Ternyata bisa gitu. sekeren itu Iya. Ya, kita narsis pada diri kita sendiri.
Gila ya, terus kita ngeliat hologramnya, aduh, Jadi nggak sabar ya nonton ya. Iya, tapi kalau jujur-jujuran sebenarnya Kang Otom sama Kang Jikun sebenarnya ada rasa nggak pede nggak sih? Oh kayak saya mah nggak bisa tuh suruh gituan kayak gitu. Harus kalau menurut aku. Gimana Kang? Pede mah nggak pedenya soalnya. Tadi saya bilang harus dialog, harus segala macam, tapi ya Bohong deh mah. tapi ada sih yang bisa membuat itu menjadi lebih pede lagi sih. Tangannya begini lagi. Mereka disiplin loh, maksudnya dengan gayanya mereka disiplin banget, mau berlatih gitu-gitu tuh udah nilai plus, udah kadang kalau udah capek, aduh gini. Otong latihan Jakarta-Bandung bolak-balik. Bolak-balik ya. Wih. Tapi Ibu Suri ini kan menjadi ibu dari 70 rocker sekaligus kurang lebih gitu ya. Yang paling susah diatur dari 70 Yang paling orang itu nakal siapa sih sebenarnya? Ya siapa lagi kalau bukan Arjuna. Sesuai dengan karakter. Sesuai dengan karakter aslinya ya. Ganteng kan, cewek-ceweknya banyak ya. Hai. Jadi memang menaklukkan si ceritanya pun begitu. Nakalnya gimana contohnya? Nakalnya ya nakal-nakal cute sih sebetulnya. Nakal-nakal ngegemesin gitu Iya, ya? maksudnya nakal kayak nggak disiplin, tapi sebetulnya nanti datang tiba-tiba dia udah hafal Oh gitu. gitu. Oh ya meskipun katanya susah banget katanya cara ngapalinya itu kayak pakai aji-ajian apa kita nggak tahu deh gimana. Tenang, saya udah siapkan beberapa pawang. Ada pawangnya. Khusus ternyata ya. Enggak aja, saya bawa pecut tiap hari ya. Tapi ngundang mereka sendiri untuk ikutan ke dalam project ini susah nggak sih? Ada cara ngundang khususnya nggak sih? Kita sebetulnya lumayan cukup presentasi ke masing-masing, kayak ke Rif kita datengin, kita berdua kayak ngajak. Waktu ke Otong juga begitu, dan ke Seringai dan lainnya juga Iya, begitu. Karena saya berpikir ini mungkin tidak akan terulang lagi berada di dalam satu panggung, ngumpulin mereka aja susahnya minta Iya, iya. ampun. Betul, betul. Nanti tanggal 15 itu entahlah saya punya energi sebanyak itu lagi untuk ngumpulin mereka, jadwalnya kan gila banget. Iya. Belum jadwal keluarga, jadwal pacarnya, jadwal manggungnya yang luar biasa. Bisa di dalam satu panggung itu energi kita lumayan cukup terkuras, tapi semoga setimpa dengan apa proses yang sudah kita lewatin. gitu. Amin pastinya. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin lagi kisah tentang Eka Laya, ini kan sebenarnya adalah kisah yang banyak bisa kita ambil moral story-nya ya. Nah kalau kita adaptasi ke kisah sosial politik di negeri ini, kira-kira tokoh Eka Laya itu siapa ya? Tokoh Eka Laya nih kayak mestinya sih Satrio Piningit ya, tapi nggak pernah kelihatan kan. Dari dulu kita ngomongin Satrio Piningit dari tahun berapa, cuma ternyata nggak pernah hadir sampai sekarang. Bahkan akhirnya Eka Laya pun mati gitu. Ya kayak Satrio Piningitnya siapa sekarang gitu loh. kayak misalnya banyak orang-orang hebat tapi kok nggak kedengeran yang muncul kok. Kayaknya yang itu Apakah ya. dia? gitu. Apakah dia kan gitu. Gak ada nih kira-kira siapa gitu Satu nama namanya, deh. satu nama Yang Saya terlintas. SMS aja ya. yang mendekati bocorannya aja. Kayaknya agak susah sih Agak susah. sampai saat ini sih gitu. Masih belum kelihatan lah kalau saya secara political. Jangan pesimis gitu dong Mas side Ari, gitu. masa nggak ada? Ya mungkin ada tapi aku belum melihatnya gitu loh. Sama kayak Eka Laya juga kan dia hebat, dia pintar, dia punya kesungguhan hati untuk bekerja keras, mau mencari ilmu, tapi ya kadang nasib berkata lain, Iya. bukan memilih dia. Begitu Oke. juga dengan cerita ini yang dipilih adalah Arjuna. Baik. Nah yang diharapkan sendiri dari cerita ini tuh apa? Ada di proyek pertunjukan ini tuh apa? Seni pertunjukan di Indonesia tentu bisa semakin hidup. Maksudnya kan si infrastrukturnya itu tuh memang belum kuat, belum stabil. Iya. Tapi kita nggak pernah mau berhenti untuk menyajikan seni pertunjukan itu sebagai bukan hanya sebagai rekreasi batin menonton aja, tapi pasti mungkin pulang dari sana orang akan mendapatkan sesuatu lah gitu. Sesuatunya tentu yang manfaat. Oke, sekarang waktunya promosi. Jadi tanggal berapa? 15 Maret. 15 Maret. Oh ini semua umur sampai bayi kecil 2 bisa. bulan juga boleh nonton. 2 bulan ya. Jadi semua umur tanggal 15 Maret di Tenis Indoor Jakarta. Mulai jam 8 malam, one time, one show only. Satu show aja ya? Cuma sekali sekali. aja. Dan hanya Oke. untuk 2.000 kursi ya. Semua duduk kok. Oke. Semua Semuanya duduk. Nanti dapat lirik, jadi semua bisa Plus sing lagu-lagunya along. bisa dinyanyikan. Mudah-mudahan bapaknya bisa mengajarkan lagu-lagu rock legendaris ke anaknya. Semuanya lagunya sing along. Oke, itu Gitu. kenapa bisa semua Dan ada umur ya? hologramnya, teknologi multimedia. Oh itu dia yang bakal kita Ini tunggu baru lihat tanggal tadi kok 15 ya. kesima ini. Nanti kita lihat bareng-bareng di tanggal 15 ya. Bajunya juga nggak baju Bukannya wayang tradisional ini. pada umumnya, kita desain khusus memang untuk Oke. wayang orang Ya, kayak tua. begini lah ya. Benar harus kurang lebih dan kayak wajib kita datang ke sana ya. Oke, Terima perbincangan kasih. ini menutup Net 17 hari ini, dan Net 17 besok juga akan menghadirkan perbincangan menarik seputar pembajakan musik di Indonesia. Waduh. Iya, dan jangan lupa